Kita mulai Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Akhwati fiddin, a'azani wa a'azakum Allah. Ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Al-Hunafa yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Sebelum melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Salasatul Usul atau Al-Usulus Salasa, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa fi kulli 'am wa antum bi khairin. Semoga Allah Jalla Jalaluh menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, dan semoga Allah Jalla wa Ala memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepadanya hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Semoga kita di dalam setiap hari-hari ini sampai setahun ke depan hingga berjumpa dengan Ramadan yang kita dapatkan kebaikan-kebaikan selalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang bab yang pertama dari kitab Al-Usulus Salasa, 3 pondasi penting di dalam Islam, yang dimana yang kita baru bahas berkaitan tentang 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian yang ketiga mendakwahkan ilmu tersebut dan bersabar terhadap apa yang menimpa kita pada saat kita mendakwahkan ilmu yang sudah kita amalkan. Sedikit penjabarannya berkaitan dengan masalah ilmu, untuk sekedar refresh, menyegarkan ingatan kita berkaitan dengan ilmu. Ilmu itu ada 2. Yang pertama ilmu tentang dunia, yang kedua adalah ilmu agama atau sering disebut ibu-ibu dengan sebutan ilmu syar'i.
ilmu itu sendiri sebagaimana yang kita pahami adalah mengetahui dan mengenal, terutama berkaitan tentang din, agama yang kita anut ini. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang masalah ilmu, maka yang dimaksudkan tidak lain terbagi menjadi dua. Ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Secara singkat yang sudah kita jelaskan, ilmu dunia itu bisa jadi adalah ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Ada juga ilmu yang haram untuk kita pelajari, seperti ilmu sihir ya, atau ilmu menipu, atau berkaitan dengan yang haram. Kemudian ada ilmu dunia yang mubah, yaitu berkaitan tentang masalah hari-hari yang kita dapatkan, membuat pakaian, membuat kue, dan seterusnya. Nah, yang disebutkan dengan ilmu dunia yang wajib itu pun terbagi menjadi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Seperti misalnya di daerah kita ini kebetulan tidak ada seorang dokter. Kemudian saya sebagai camatnya memilih di antara anak-anak ibu yang berprestasi, yang smart, untuk saya utus belajar di salah satu university atau universitas untuk belajar ilmu dunia kedokteran tadi. Berhubung di wilayah kita tidak ada dokter, maka menjadi wajib untuk menuntut ilmu kedokteran tadi. Tapi kalau di wilayah kita ini sudah banyak yang jadi dokter, maka gugur kewajiban tadi, sebatas sunnah saja. Itu yang disebut dengan istilah fardu kifayah. Kalau fardu ain itu setiap individu kita, tapi kalau fardu kifayah sudah ada yang mewakili. Misalnya dari anak-anak kita tersebut ada beberapa orang yang sudah belajar ilmu kedokteran, maka itu sudah mewakili dari masyarakat yang ada di situ. Jelas Bu ya? Ini sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Kemudian seperti misalnya berkaitan tentang kita wajibkan menutup aurat. Di antara kita ini ternyata tidak paham tentang cara membuat pakaian. Maka menjadi wajib salah seorang dari kita ini untuk mempelajari cara membuat pakaian. Tujuannya untuk apa? Untuk menutup aurat. Tetapi kalau sudah banyak dari kita, ya kan butik udah banyak berkaitan dengan beraneka ragam pakaian ya yang disebut oleh ibu-ibu dengan pakaian syar'i tadi, maka gugur kewajiban yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan fardu kifayah. Tapi ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu haram, yang haram kita pelajari, seperti judi, meramal, sihir, dan yang lain sebagainya. Taib, ada yang mubah tentang ilmu dunia itu, ya seperti buat kue, buat makanan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita kaitkan ilmu yang kedua adalah ilmu din, ilmu agama. Itu terbagi menjadi berapa Bu? 3 bagian juga. Ada yang fardu ain, artinya setiap individu kita wajib untuk mempelajari itu ilmu. Seperti masalah tata cara sholat. Ibu-ibu wajib mempelajari tata cara sholat. Ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Berhubung ibu orang kaya, berarti ibu wajib untuk mempelajari ilmu zakat. Berhubung kita punya kemampuan secara fisik dan finansial, maka kita wajib untuk mempelajari ilmu haji dan umrah, karena kita ingin berangkat haji. Itu disebutnya apa? Fardu ain. Tapi ada ilmu agama yang sifatnya fardu kifayah, seperti berbicara tentang masalah khilafnya ulama. Ibu nanya, start, bagaimana pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat itu menurut Ustaz? Oh, itu hadis
yang sepakat ulama itu berkaitan tentang fadilahnya, keutamaannya. Kalau ibu membaca surah Al-Kahfi kapan waktu pun, itu ibu mendapatkan kemuliaan cahaya dari Allah Jalla wa'ala dari ibu tinggal sampai ke kota suci Mekah sana. Itu sepakat hadisnya. Tapi yang diperdebatkan ulama itu, boleh nggak kita mengkhususkan? Nah, kenapa Ustaz? Oh, karena hadisnya itu mauquf. Mauquf itu apa Ustaz? Mauquf itu terhenti pada sahabat. Cuma Abu Sa'id Al-Khudri yang mengamalkan itu. Kok sahabat-sahabat yang lain tidak mengamalkannya? Nah, ibu kan bingung. Apa sih mauquf? Apa sih marfu? Apa sih maktu? Nah, berhubung sudah ada sebagian dari kita ini yang sudah mempelajarinya, ustadz-ustadz kita misalnya, maka ibu-ibu nggak wajib lagi. Cuma ibu minta pembimbingan saja. Kalau menurut ustadz gimana? Ya, kalau menurut saya sih memang kalau berbicara tentang masalah pembacaan surah Al-Kahfinya, sepakat ulama tentang keutamaannya. Kalau saya saran, ibu baca surah Al-Kahfi tiap hari aja, atau paling tidak mengkhususkan di hari yang tertentu, seperti malam Jumat dan hari Jumat. Nah itu kan mempelajari tadi tentang mauquf, marfu sampai kepada Nabi, kemudian berkaitan dengan maktu sampai kepada tabi'in saja. Itu segelintir kita doang yang paham itu. Nah itu hukumnya apa? Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Jelas ibu-ibu? Nah, seperti misalnya mempelajari tentang masalah pengurusan jenazah. Asal mulanya setiap individu kita itu wajib. Tapi karena sudah ada sebagian dari kaum muslimin ya yang mempelajari itu. Misalnya dari Majlis Dakwah MT Hunafa sudah paham. Ya kan, Majlis Hunafa ini kan selain dia sudah punya ambulan, juga sudah punya persiapan. Siapapun di antara kita yang meninggal, ustadz atau siapapun, tinggal calling ya, baik ya pengurusan jenazah untuk laki-laki ataupun perempuan, khususnya perempuan, kata ibu-ibu dari Majelis Hunafa. Nah, jadi ibu-ibu yang di luar sana gak wajib lagi mempelajarinya, karena setiap kali ada yang meninggal, terutama yang wanita, itu dihandle oleh pihak perempuan-perempuan dari Majelis Hunafa. Asalnya kita wajib setiap individu, tapi ketika sudah dihandle oleh sebagian kita, yaitu Majelis Taklim Hunafa, ya sudah gugur kewajiban tadi. Jelas ibu-ibu? Ya ini menghayal dulu ya. Masa kita gini-gini doang kajian? Suatu saat kita punya gedung, suatu saat kita punya ambulan, suatu saat kita, kenapa? Nggak apa-apa lebih hebat daripada laki-laki karena nggak perhatian masalah kayak gituan. Ada yang meninggal, kita sudah ada kain kafannya, ya kan, seperti itu. Nggak mesti harus kesian, kan ada sebagian orang yang kadang mengurusi itu, tapi kitalah yang mendahulukan. Ketika orang itu belum minta, kita sudah menawarkan, seperti itu. Oh, itu pahala besar. Nah, kita nggak ingin kajian kita cuma gini-gini doang sampai meninggal begitu aja, ya kan, seperti itu. Allah, ini sudah baik, cuma ditingkatkanlah. Nah, kemudian nanti ada ilmu agama yang sifatnya sunnah. Kayak semua ustadz nih bu, belum tentu dia paham tentang ilmu usul fikih. Yang paling penting dari ustadz yang ngajarin ibu, dia bisa bahasa Arab. Yang kedua, dia punya ilmu zubdah, secuil dari ilmu agama. Tidak mesti ada pengkhususan kan. Rata-rata kita yang doktor, yang S3 itu segelintir, nggak banyak. Yang S2 juga segelintir. Kebetulan saja di Hunafa, ustadznya ada yang doktor, ada yang MA. Karena syarat ibu-ibu Hunafa itu nggak boleh ya S1 yang isi ya. Ada pengkhususan. Misalnya ada yang mengambil spesialis masalah zakat khusus, ya kan? Ada spesialis masalah akidah. Akidah pun juga berkaitan dengan perbandingan agama misalnya. Nah, ketika ibu nanya, gimana tuh tentang sakte ini? Nah, ibu tanya ustadz ini nih, dia ahli tuh. Iya kan? Ada yang mengambil spesialis masalah hadis.
Kita ini pun juga rata-rata ketika menerangkan tentang masalah sanad hadis itu menukil, nggak ada yang ahli. Kalau kita bongkar begini, saya termasuk yang nggak ngerti. Tapi spesialis saya masalah zakat misalnya, karena mengambil S2-nya itu, mengertilah. Tapi ada ustadz-ustadz yang mungkin dia lebih paham tentang masalah berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan akidah, atau yang lainnya, seperti itu. Nah, yang penting kita katakan adalah penghususan dari seorang ustadz yang ngajar, terutama ya di Hunafa ini. Jadi ada spesialisnya, ustadz itu apa gitu loh. Nah, tapi rata-rata ustadz itu paham. Ketika kita tanya, ustadz pingin ngisi apa? Bu, Rebu yang pertama ustadznya ngisi apa? Ustadz siapa? Oh, ngisi masalah akidah, usulul salasa. Udah deh. Rebu yang ketiga, oh masalah itu adab Ustaz. Kemudian rebu keempat, oh masalah ahkamul fikih. Nah, saya ngambil yang ini aja deh, usulul salasa. Bukan berarti Ustaz itu tidak paham dia masalah sholat, dia paham. Cuma berhubung sudah ada yang bahas, tidak perlu kita berulang-ulang pembahasannya. Makanya penting itu. Kalau ada ustadz yang sudah membahas, ustadz yang lain tidak boleh memaksakan dia ingin membahas juga. Karena khawatirnya akan terjadi kekacauan di situ. Bukan begitu? Nanti beda khilaf. Si Azhar ngomong katanya nggak boleh pengkhususan tuh pembacaan surah Al-Kahfi. Tapi ustadz yang itu boleh. Nah, jadi berantem kan? Jadi muskilah. Alangkah baiknya ya kita pilih satu saja. Ya ibu pingin tanya siapa gitu loh. Kecuali kalau memang itu khilafnya muktabar. Ustaz, kalau anak ingin mengkhususkan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat boleh nggak? Ya boleh aja. Kalau Ustaz saya nggak mengkhususkan, berarti ibu itu ikut Syekh Nasruddin Albani, karena beliau memang menghasankan itu hadis. Makanya Ustaz yang betul-betul bijaksana itu ketika ada dari muridnya dan dia paham itu khilafnya muktabar, khilaf yang dianggap, dia mempersilahkan. Ibu pingin baca surah Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, ya nggak apa-apa Bu. Cuma kalau saya pribadi dengan keterangan yang saya pahami, itu tidak ada pengkhususan seperti itu. Saya tidak berani sampai mengatakan, oh itu bid'ah loh pengkhususan, ya kan, nggak berani. Karena memang itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, maksud saya berkaitan dengan fak atau pengkhususan mempelajari suatu hal, itu hukumnya wajib apa sebatas sunnah? Sunnah, tidak wajib. Memahami tentang ilmu zakat secara khusus, memahami tentang masalah ilmu usul fikih secara khusus, memahami tentang qawaid fikih secara khusus, itu apa? Hukumnya sebatas sunnah, bukan wajib. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i itu bisa jadi hukumnya fardu ain, setiap individu kita itu wajib. Seperti ibu-ibu ini mengetahui tentang pakaian yang syar'i, wajib apa sebatas sunnah Bu? Wajibnya wajib ain apa wajib kifayah? Ain. Karena ibu harus paham, sebagai seorang wanita saya harus menutupin aurat saya. Bagaimana pakaian yang syar'i? Nah, itu harus ngerti. Karena itu sifatnya adalah fardu ain. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita tingkatkan, ini sekedar refresh saja ya, menyegarkan ingatan kita. Kalau sudah paham ilmunya, kita amalkan. Nah, di dalam masalah mengamalkan ilmu itu, kita sudah bahaskan, yang paling baik itu ilmu diamalkan. Tapi manusia di dalam masalah mengamalkan ilmu itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada manusia yang the best, yang paling baik, itu orang mukmin al-hakiki, mukmin yang sebenarnya. Siapa mereka? Mereka yang mengamalkan satu amalan di atas ilmu, di atas hujjah dan dalil. Karena kita beragama ini, kita beramal, kita beribadah harus pakai dalil. Dalilnya bisa dari Al-Quran, dari sunnah Nabi. Nah, dalil itu maksudnya apa? Ilmu.
Itu golongan yang paling baik, dan itu kaum mukminin. Dia mengamalkan di atas ilmu, mengamalkan satu amalan, mengamalkan satu ibadah di atas ilmu. Ada golongan yang kedua, ilmunya paham tapi tidak mengamalkan. Siapa mereka, ibu-ibu? Yahudi. Makanya Allah sangat murka kepada mereka yang cuma paham ilmu tapi tidak mengamalkan. Mendapatkan gelar apa, Bu? Al-maghdub bi alaihim. Al-maghdub artinya orang dimurkai. Kenapa dia dimurkai? Dikarenakan paham ilmu, ngerti tentang ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Itu identik dengan Yahudi. Nah, kalau di antara kita ini paham ilmu tapi tidak mengamalkan, ya sama seperti Yahudi. Golongan yang ketiga sebaliknya, rajin beramal, rajin beribadah, tapi tanpa ilmu. Allah mengasihkan gelar dengan sebutan apa dalam surah Al-Fatihah? Adh-dhalin. Mereka ini identik dengan siapa? Nasrani. Nasrani itu rajin beribadah, rajin beramal, tapi sayang tidak di atas ilmu. Nah, amalan kita, ibadah kita menjadi benar ketika kita beramalnya di atas ilmu, ketika kita beribadahnya di atas ilmu, yang ilmunya itu datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahihah. Kemudian setelah kita paham ilmu dan juga paham untuk mengamalkan atau sudah mengamalkan, apa yang harus kita lakukan? Mendakwahkannya. Semua orang yang telah berilmu dan telah mengamalkan hendaknya mendakwahkan ilmu tersebut, paling tidak buat keluarganya, paling tidak buat temannya. Nah, dalam dakwah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mengajak orang lain berbuat baik pada perkara-perkara yang dasar. Kita kan semua tahu dong, salat 5 waktu wajib, Bu. Dasar bukan? Dasar. Kita semua tahu puasa Ramadan itu wajib, dasar bukan? Dasar. Kita tahu juga tentang masalah kewajiban kita berhaji seumur hidup 1 kali, berumrah juga seumur hidup 1 kali. Kita ngerti. Itu dasar juga. Sesuatu yang setiap individu kita harus paham. Seperti seorang wanita harus paham, harus mengerti, setiap kali dia keluar rumah ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya harus pakai hijab atau berjilbab. Itu dasar bukan? Dasar. Semua kita bisa nggak mendakwahkan itu? Bisa. Ibu bisa bicara sama anak ibu, nak sholat dong nak, iya kan? Ibu juga bisa ngomong sama suami, mas atau bang, kok nggak berzakat? Padahal kan kita kaya, harta kita sampai nisab dan haul. Kok nggak berzakat fitri? Kan wajib. Karena ibu kawin sama mu'allaf, maka harus diinfokan, diajarkan kan? Itu konsekuensi kawin sama mu'allaf atau orang yang nggak ngerti. Ibunya yang jadi ustazah seperti itu, istrinya yang jadi ustazah. Nah, itu kan ilmu dasar semua orang paham, mengerti. Termasuk juga ilmu dasar itu apa? Amalan sunnah kan? Siapa di antara ibu yang tidak paham tentang puasa 6 hari di bulan Syawal? Nggak ada yang paham. Paham semua. Fadilahnya ngerti. Ibu nggak perlu bikin kajian khusus tuh, panggil ustadz, kajian ya tempat anak. Temanya apa, Bu? Tentang puasa Syawal. Ya Allah, cuma sekedar puasa Syawal pakai kajian. Ibu bisa ngomong sama anak istri atau sama suami. Kalau kita ingin mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun full, tinggal kita tambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalilnya tinggal minta postingan dari ustadz.
dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Man shoma ramadhana summat ba'a sittan min syawalin kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan full ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahala yang dia dapatkan sama seperti berpuasa 1 tahun full. Nah, tinggal khilafnya itu tanya sama Ustadz. Nah, mungkin Ustadz bisa ngisi kajian tentang masalah puasa Syawal itu. Kalau berbicara, Ustadz, Ana punya utang puasa wajib, boleh nggak kalau Ana puasa Syawal dulu? Oh, ada 3 pendapat itu Ibu, tapi pendapat yang rajih boleh. Kenapa boleh? Karena puasa Syawal itu waktunya sempit, sedangkan melunasi utang puasa wajib ya itu waktunya longgar, 11 bulan dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Nah, itu kan gampang. Tidak perlu Hunafa bikin kajian khusus itu. Itu dasar. Semua orang tahu tentang halal haram, itu dasar. Ngerti, haram loh ya. Kerok alis, potong bulu mata, haram loh, sulam bibir. Itu kan dasar banget. Semua ngerti itu. Oh, kata ibu, enggak Ustaz, enggak semua orang ngerti itu. Ya kan? Oh, oke lah, kalau enggak semua orang ngerti, tidak dijadikan sebagai dasar. Berarti yang dasar itu berkaitan dengan rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Seperti itu. Nah, semua orang kalau misalnya berkaitan dengan dasar, monggo. Hatta nggak bisa bahasa Arab, tapi bukan berarti isi kajian di Hunafa. Tuh ada tuh artis baru taubat tuh, si Fulana. Kita undang aja ke sini. Kebetulan dia sudah pakai cadar misalnya. Oh, lebih Islami daripada kita misalnya. Nggak boleh. Kenapa? Dia belum paham, bisa jadi dia semangat doang itu. Tapi kalau misalnya ibu pingin tahu tentang kenapa dia bertaubat, apa sebabnya, cuma sekedar menceritakan tentang jalan hidupnya, monggo silahkan. Ya, kadang lucu di antara kita itu. Lebih menonjol artisnya, lebih menonjol mu'alafnya ketimbang ustadz yang belajar tahunan. Seperti itu. Ya, dulu banget ustadznya doktor, subhanallah. Kemudian cerita tentang hijrah, diundanglah seorang yang katanya sudah hijrah, tanda kutip. Kita wanti-wanti, Ustaz, jangan Ustaz, takut dia kembali. Maksudnya kembali, takutnya dia tersebut nanti lepas lagi hidayahnya. Oh enggak, dia sudah luar biasa istiqomah. Ngisi, difilmkan, di YouTube kan. Muskilah dengan istrinya tuh artis, bercerai, pemasukan kurang, kembali lagi seperti sedia kala. Nah, itu kan bahaya yang begitu itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau cuma sekedar ilmu dasar silahkan ibu. Tapi kalau misalnya sudah khilaf tuh, misalnya kan ibu ditanya, ya gimana ya, aku pengen puasa sunnah Syawal, tapi aku punya utang puasa wajib, yang mana didulukan? Oh sebentar ya, aku telepon si Azhar deh. Kan seperti itu. Iya kan? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nyebut ustadz kan kalau misalnya, kalau ketemu doang, kalau tapi kalau ustadz yang tua jangan bu ya, nyebutlah. Nah, walhasil seperti itu. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan masalah dakwah. Kalau ilmu dasar silahkan sampai. Tapi kalau yang kedua, ini yang harus kita hati-hati, yang bukan dasar banget gitu loh. Itu ustadz yang menjawab pertanyaan, kiai yang memang mumpuni dengan keilmuan, ya. Dan ini khusus untuk orang yang memang belajar ilmu, ya. Bukan kita yang sekedar paham, sekedar mengerti. Makanya ibu penting ya, ibu sih Masya Allah, sungguh-sungguhnya ibu dalam masalah menjalankan dakwah ini, mungkin saya tidak mampu ya, memanajemen masalah dakwah, mengorganize. Masya Allah, angkat topi kita sama ibu-ibu Hunafa ini. Saya mungkin gak ada waktu untuk itu. Kita cuma tahu datang di Rebu pertama, Rebu keempat, sudah begitu doang ngisi kajian. Tapi kan
Tetek bengeknya itu kan lebih berat itu, menyediakan mikrofon apa semua. Masya Allah, kita mungkin capek, bisa jadi terbawa kesel nanti kan, seperti itu. Bisa jadi ibu lebih besar pahalanya ketimbang ustadz yang ngisi. Ya bisa jadi, kita nggak tahu. Ya, artinya asbabnya semua dari Allah, tapi asbabnya ya, yang jaga parkiran, yang ngatur masalah dakwah, ya, ada mikrofonnya, ada mejanya, masya Allah, lagi ada makanannya, wah masya Allah. Coba kalau diserahkan sama ustadz semua, kayaknya ustadznya angkat tangan, enggak deh ya, enggak, seperti itu. Nah itu kan sisi dakwah juga ya. Tapi kalau berkaitan dengan yang khusus, serahkan sama ustadznya. Ustadz, kita nih kebetulan pasca Ramadan ini banyak muskilah rumah tangga, Ustadz nanti tolong ya 30 menit sebelum selesai kajian, banyak ibu-ibu yang curhat. Oke, fine. Kita akan ya berusaha untuk mencarikan solusi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Nah itu kan khusus, apalagi berkaitan tentang masalah pelajaran-pelajaran khusus, khilaf ulama, gimana pandangan ustadz tentang masalah nih, ada perbedaan nih di antara ustadz ini ustadz itu. Nah itu sampaikan kepada ustadz, bukan kita dengan perasaan menilai. Makanya ibu-ibu ketika tanya ustadz ini cocok atau enggak ngisi di Hunafa, itu tanyanya bukan hasil rapat kita yang awam. Saya sih cocok dengan ustadz ini ya, apa kriterianya? Ustadznya nggak berpoligami misalnya, kan ibu-ibu kan begitu. Nggak cocok deh ustadznya. Kenapa nggak cocok? Ustadznya pemarah, nggak bisa kita salah sedikit, ngantuk sedikit langsung ditegur tuh. Kan aku kan malu, aku kan tua juga, lebih tua daripada ustadznya. Jadi kriterianya itu cuma sekedar perasaan. Nah kalau ustadz kan, kenapa ustadz? Dia ahli masalah ini. Oh ibu, kalau masalah tentang masalah tauhid, akidah, dia aja bu, ustadznya ini, penyampaiannya juga bagus, ibu insya Allah mudah paham, dia lulusan ini, kan jelas itu. Nah jadi ilmu-ilmu yang khusus tadi itu, dalam masalah mendakwahkan itu, cari ustadz yang khusus juga, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah jadi untuk dakwah terbagi menjadi dua. Kalau berkaitan dengan ilmu yang dasar, semua kita bisa, karena kita menyampaikan kepada umum, kepada halayak umat, siapapun dia kita bisa. Tapi kalau sudah berkaitan dengan sesuatu yang betul-betul khusus, itu harus ustadz yang mendakwahkannya itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah paling pentingnya ya, kalau ustadz yang khusus itu, ibu pastikan ustadz yang ngajar itu bisa bahasa Arab, bisa ngaji, iya kan? Ternyata karena kepopuleran, kadang kita nggak ngerti nih ustadznya bisa bahasa Arab, bisa ngaji nggak? Kenapa ya? Setiap kali ustadz disuruh jadi imam, dia nggak mau. Pas suatu hari imamnya nggak datang, terpaksa dong ustadznya maju. Gelagapan. Ya Allah, tahsin tajwidnya, kata ibu-ibu ini kan ilmu dasar banget, tahsin tajwid. Nggak mesti harus ibu paham nih mat tobi'i, nih mat asli, ini huruf mat berapa, ya kan? Ini mat arid disukun, ya, ini mat munfasil, muttasil, ya, mat wajib, mat jaiz, ya, nggak perlu itu. Yang penting bisa ngaji kan. Tapi kalau ustadz harus tahu. Ibu tanya, Ustadz, ini mat apa Ustadz? Saya harus tahu. Nggak bisa, anak-anak nggak tahu deh. Nggak bisa itu. Gimana? Ini ilmu dasar banget gitu loh. Iya kan? Nah ini kan problem. Sampai masalah yang kecilnya nggak ngerti. Subhanallah, kalau ceramah ya singa podium betul-betul. Nggak bisa ngaji. Ternyata ketika disuruh menerjemahkan juga nggak bisa bahasa Arab. Pantasan setiap kajian pasti buku terjemahan, buku bahasa Arabnya nggak dibawa. Nah itu kan bahaya ya. Bukan apa-apa, nggak banyak orang-orang yang seperti itu, karena banyak sebagian orang itu menjadikan dakwah ini sebagai lahan ma'isyah dia, karena sudah terkenal, asyik dong. Asyik jadi ustadz itu, bayangkan.
Ramadan kemarin sampai Idul Fitri itu, wah kue nggak berhenti ya kan? Enak jadi ustadz ini. Apalagi yang kunapa besar banget. Dari nastar sampai putih salju ada. Wah, Masya Allah. Nah orang kadang kan terpengaruh dunia kan, enak seperti itu. Tapi ini nggak layak gitu loh. Dia bukan ustadz. Kenapa? Antum mengatakan dia bukan ustadz, dia nggak bisa bahasa Arab, dia nggak bisa ngaji. Waduh, salah dong kita ustadz. Iya, karena ibu menilainya itu cuma pakai perasaan ketika menunjuk seseorang jadi ustadz. Wallahu a'lam bishawab ya. Tolong ini diperhatikanlah. Nah, sudah ilmu, sudah mengamalkan, sudah dakwah. Nah, yang terakhir yang belum kita bahas yaitu sabar. Sabar kita katakan dalam menjalankan dakwah. Ya, hendaknya setiap kita yang mendakwahkan ilmu selalu bersabar dalam banyak hal. Dalam banyak hal itu yang pertama, sabar dalam menuntut ilmu. Dari sekian banyak, ibu kajian kan paling sepekan sekali ya. Sepekan sekalipun durasi waktunya paling banter 2 jam. Mungkin ada di antara ibu itu yang setiap hari belajar, tapi durasi waktunya paling sebentar lah, 2 jam, 3 jam. Kecuali kalau pertama kali baru hijrah itu kayak minum obat bahkan lebih. Kalau minum obat kan sehari 3 kali, ini sampai 5 kali. Pagi, siang, sore, maghrib, ba'diyah isya. Apalagi ada ustadz yang dia demen banget, dimanapun ustadz itu berada, meskipun jauh dari rumahnya dia kejar. Tapi biasanya itu seperti kotoran ayam, kan baru keluar kotoran itu dari ya belakangnya badannya ayam itu panas. Tapi coba kalau 5 menit sudah dingin itu, sudah dingin. Sebulan, 2 bulan, semangat. Tapi setelah itu habis. Makanya menuntut ilmu itu harus bertahap, Bu. Gak bisa langsung, gak bisa baru hijrah semua pengen dipelajari. Saat anak harus bisa ini, harus bisa itu, harus. Bu, ibu kan baru hijrah, Bu. Yang paling penting ibu pelajari ilmu-ilmu dasar dulu. Makanya kata Al-Imam Zuhri rahimahullah rahmatan wasi'ah, tidak sembarang orang yang mampu menuntut ilmu karena kebanyakan dari mereka itu tidak bersabar. Kadang kita ini menuntut ilmu, apalagi kajian seperti ini, cuma atas dasar ketidakenakan dengan teman yang mengundang kita. Karena kebetulan sama-sama jadi anggota komite sekolahan. Mau tidak mau deh datang. Karena setiap kali kita nggak datang ditanyain, kemana lu, kemana lu. Seperti itu. Gak enak deh datang. Nah kata beliau, kata Al-Imam Az-Zuhri, man rama al-ilma jumlatan, barang siapa yang berkeinginan memiliki ilmu sekaligus, zahaba anhu jumlatan, maka ilmunya itu akan hilang juga sekaligus. Fa inna ma yu'khadzul ilmu ala marri al-ayyami wal layali, akan tetapi ilmu itu dicari dengan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam. Makanya kan dalam sekolahan itu kan ada tingkatan TK, SD, SMP, SMA, kuliah ada S1, S2, S3, sampai profesor. Ada tahapannya. Kita pun juga seperti itu. Apa ya kira-kira yang penting? Bu, pengajian kita ini awam banget atau sudah ada ilmu yang masuk sudah? Oh, ada ustadz. Dulu sebelum ustadz datang ada ustadz ini. Anggotanya masih sama enggak? Masih sama ustadz. Taib, kita mengambil pelajaran ini dulu ya. Yang dasar. Apa itu kitabut tauhid? Atau usulus salasah? Atau berkaitan dengan adabnya itu kitabul jami misalnya. Atau arba'in nawawiyah. Itu kan dasar semua. Ya. Nah, tapi ada di antara ibu, enggak ustadz, kita harus belajar ekonomi ustadz. Ya Allah ya Rabb, gimana kan ini kan kita kan suami kita banyak yang riba-riba ini semuanya.
Nah, itu biasanya semangatnya cuma sebulan. Habis itu hilang lagi tuh. Ibu, daurah apa? Ibu-ibu Hunafa. Oh, kita sama Ustadz nih. Ustadz, daurah tentang ekonomi Islam. Ya salam. Suaminya aja nggak pernah ikut. Ya kan? Ekonomi Islam. Ustadznya paling sejam, 2 jam, atau paling banter 3 jam. Setelah itu ibu lupa. Paling yang ibu tanya nanti di Ustadz waktu daurah ekonomi itu, Ustadz arisan gimana Ustadz ya? Gopay gimana? Paling itu doang. Iya kan? Yang ingat itu doang nanti. Selainnya nggak ingat lagi. Karena ibu pingin merangkul semuanya, pingin mendapatkan semuanya, pasti hilangnya cepat juga itu. Harus bertahap. Sama orang belajar menghafal Quran. Ini kan ada yang semangat, karena pokoknya sehari 3 lembar. Nah, Ananda, antum gak bakal mampu. Habis gimana, Ustaz? Sehari 5 ayat aja. Iya kan? Atau sehari itu setengah lembar, 1 halaman. Itu kan 5 ayat, atau 6 ayat, atau 7 ayat. Karena kalau misalnya ngambil 2 lembar, atau 4 lembar, itu hilangnya cepat. Dan gak bakalan mungkin dia menghafal Al-Quran. Kita ngulang-ngulang terus tuh. Subhanallah. Yang gak ngulang-ngulang hilang. Murajaah kan, tiap hari itu murajaah. Kita dapat yang baru 5 ayat, yang kemarin kita hafalkan juga. Itu teknisnya dalam masalah pengajaran tahfidz Quran, termasuk hadis Nabi. Ada tahapannya. Makanya kan ada semesteran tuh. Semester ini juz ini, semester yang kedua juz itu, dan seterusnya. Bertahap. Tidak mungkin seseorang belajar semua ilmu dalam waktu singkat, menguasai segala ilmu, nggak mungkin. Hatta dia tersebut sangat smart, sangat pintar, sangat luar biasa akal pikirannya, nggak bakal mampu. Akan tetapi dia harus mempelajari dengan sabar setiap hari dan setiap malam. Dulu masih bisa tuh konsen, 4 jam, 3 jam. Sekarang enggak. Paling tidak konsennya kita itu setelah subuh ambil 1 jam. Nanti kalau zuhur kosong kita ambil setengah jam, karena 1 jam ngantuk. Sebelum tidur baca lagi tuh. Kita mengulang-ulang terus. Kan Ustadz itu kan banyak Al-Hunafa ngajar usul salasah juga. Nah, di masjid yang sana Ustadz juga usul salasah. Bukan berarti si Ustadz itu kalau misalnya ngajar di sana dia nggak pakai persiapan lagi. Persiapan, Bu. Nggak tahu yang lain ya. Makanya kalau orang nggak persiapan itu pasti dia lupa atau nggak asyik dia menyampaikan sudah. Harus persiapan. Jangan-jangan salah nih. Lama, masya Allah. Ada Ustadz masya Allah udah tua. Ustadz, inti kan sering menyampaikan masalah ini nih. Inti sudah hafal dong. Enggak, kata dia. Ya ada hafal, tapi setiap kali anak kajian lagi dengan materi yang sama atau tema yang sama, anak ulangi lagi, kata dia. Karena ketika anak ulangi lagi, anak tambah ilmu, kata dia. Ya kalau kita ulangi lagi nih, tambah ilmu, Bu. Tapi kalau kita nggak ulangi, berkurang ilmu, bahkan bisa lupa. Nah itu sabar, harus sabar. Makanya tuh kalau yang kejar tayang, gak bakalan tuh ilmunya akan nempel. Karena dia pasti gak persiapan. Pasti ibu akan ngomong, itulah disampaikan, birrul walidain lagi nih. Ya kan? Semua orang sudah tahu. Taat sama suami, aduh pasti kita taat suami. Sudah taat, Ustaz. Iya kan? Pasti hadisnya ini nih. Ya kan? Masalah hujan 1 tahun dihapus panas 1 hari nih. Sudah ketahuan tuh. Ibu-ibu sudah ngomong, hadisnya anak hafal, Ustaz. Nah kenapa? Karena dia tidak mengulangi lagi. Tapi kalau mengulangi lagi, itu ada tuh tambahan-tambahan dalam hadis itu, gitu loh. Allahu a'lam. Dikatakan lagi oleh Allah Jalla Jalaluhu, ya, seperti misalnya, maaf nih, contoh. Ada anak muda ingin menikah. Seharusnya kan yang dia pelajari fikih pernikahan aja. Ini enggak, belum nikah, fikih poligami yang dia pelajari. Bayangkan, inti 1 aja nggak punya, pingin 4. Enggak kan, nanti ada cita-cita 4, Ustaz. Belum tentu. Inti bisa jadi menikah yang pertama sudah qaid.
di hadapan istri yang pertama. Iya kan? Subhanallah, lucu kadang manusia itu. Nah, macam lah ya kan, banyak itu kan problem-problem yang seperti itu. Seperti berkaitan dengan masalah masalah zakat misalnya. Dia yang berkaitan dengan 5 hal saja tentang kewajiban zakat nggak tahu. Sudah mempelajari tentang khilaf, apa itu fisabilillah, nggak ngerti. Karena dia tidak mengambilnya itu pelan-pelan, nggak sabar. Harusnya kan sedikit, satu-satu, sampai dia tersebut mantap, dia tambah lagi yang lainnya. Ada ibu-ibu kan mengusulkan, Ustaz, kita langsung Sahih Bukhari ya. Hah? Bu, berapa tahun kita meninggal juga nggak habis itu. Fathul Bari. Fathul Bari tahu Bu? Itu yang mensyarah siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia mensyarah hadis Sahih Bukhari itu berapa tahun Bu? Berapa tahun kira-kira? Kakanda berapa? 16 tahun. 16 tahun. Ini dibahas di Hunafa Al-Kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi kalian jadilah. Nanti kalau berkaitan dengan masalah itu kan nanti ada ganjalan-ganjalan. Apalagi ada yang nantangin tuh. Kita itu aja tuh Ustaz, pikir poligami aja. Bu, ibu minta benar. Kalau Allah takdirkan suami ibu berpoligami gimana? Oh, saya siap aja karena sudah belajar. Dicoba oleh Allah, nggak kuat. Saya mencarikan. Bu, ibu benar mau mencarikan buat dia? Saya tanya. Enggak, sudah. Perjalanan waktu bercerai juga. Makanya nggak bisa itu. Kita harus ya yang ringan dulu, baru yang berat ya. Dan Rabbani itu ustadz dianggap sebagai Rabbani itu ketika si ustadz itu sanggup untuk memberikan pelajaran yang ringan-ringan dulu, baru nanti bertahap kepada hal-hal yang berat. Wallahu a'lam bissawab. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Imam Bukhari, Ar-Rabbaniyu alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Si ustadz itu dikatakan Rabbani ketika dia sanggup untuk mentarbiyah atau mendidik murid-muridnya dengan ilmu-ilmu yang kecil, ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang besar. Bertahap seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ya, kita kan nggak pernah ngetes nih ibu-ibu di kajian Hunafa ini. Qurannya benar kan Bu? Tahsin tajwidnya? Saya nggak berani ngetes karena ibu lebih tua dari saya. Kalau salah nih, ya Allah. Ya, 11 tahun kajian misalnya kan. Ternyata ada dari murid kita yang nggak bisa ngaji. Makanya kan ada teman-teman tuh waktu kita awal datang. Saat anak ingin belajar bahasa Arab. Antum ngaji benar nggak? Oh bisa. Oke ya. Kalau antum bisa ngaji, kita belajar bahasa Arab ya. Dites, nggak ada yang bisa. Bahasa sudah makhrajnya salah, tahsin tajwidnya nggak benar, panjang pendeknya nggak ngerti. Dia belajar bahasa Arab. Ala kulli hal, ya bertahap. Demikian cara menuntut ilmu yang benar dengan tadarrud bertahap. Oleh karenanya ketika seseorang memiliki keinginan untuk menguasai ilmu secara keseluruhan dalam sekejap, maka ilmu yang dikuasainya juga akan hilang dalam sekejap pula. Sabar Bu ya dalam menuntut ilmu. Bertahap, pelan-pelan, tapi pasti. Yang kedua, sabar dalam beramal. Beramal pun juga bertahap. Ya. Tidak semua orang yang sanggup mampu sebagaimana para sahabat ridwanullah ajmain. Bahkan sahabat ridwanullah ajmain pun juga ayat-ayat yang turun itu kan bertahap itu. Bukan begitu? Pengharaman khamar bertahap apa sekaligus? Bertahap. Yang pertama Allah Jalla wa Ala mengatakan bahwasannya ya meninggalkan khamar, meninggalkan perjudian itu lebih baik. Allah cuma mengatakan begitu. Ya. Tahapan yang kedua, Allah Jalla wa Ala menegaskan, hei kalian-kalian yang suka mabuk, tolong ya, ketika sholat jangan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamu.
Akhirnya terbiasa. Setiap kali mau zuhur, dia tahan, gak mau mabuk. Khawatirnya mabuknya kelamaan hingga saat zuhur ketinggalan. Begitupun juga ketika mau asar, mereka pastikan mereka nggak mabuk. Kemudian mau maghrib juga begitu. Nah, sudah mulai terbiasa. Ya, seperti itu. Setiap kali sebelum sholat mereka pastikan tidak mabuk. Sampai ayat yang ketiga baru turun. Allah mengatakan bahwasannya ini khamar haram, ya. Hendaknya kalian selesai ya. Seperti itu. Bertahap. Nah, kadang yang susah itu berkaitan dengan pekerjaan. Ada teman, dia kerja di suatu instansi yang haram. Biasa dapat banyak lah dalam setiap bulan. Istrinya saja kalau belanja tas itu di Singapura paling tidak. Subhanallah. Dia hijrah. Yang hijrah duluan itu bukan istrinya, suaminya. Iya kan? Akhirnya suami tinggalkan tuh pekerjaan. Dapat berkurang kan? Yang biasanya 200 juta, sekarang paling bantar 10-15 juta. Masih bagus. Tapi karena kebiasaan enak, dia berat menjalankan. Dia curhat sama Ustadz. Ustadz, anaknya kuat Ustadz. Istri anak sebelum tidur kayak lalat yang anak kasih sekian, gak mau. Ya, kita bilang beli tasnya di Tanah Abang aja. Enggak. Kebiasaan. Berat gimana saja. Hampir saya bercerai. Oh jangan. Antum bertahap. Antumnya kuat. Istri antum gak kuat. Ya maklumin sambil doa, minta sama Allah. Sampai nanti dua-duanya kuat dalam hijrah tersebut. Kalau di Al-Hunafa ini kan ibu-ibu yang hijrah kan. Si Om kan belum. Bukan begitu? Jujur deh. Gimana saja? Si Om nih masih begini nih. Masih tuh suka hadir yang begini-beginian. Ya ibu doakanlah sambil masukkan ilmu sebelum tidur itu. Ya udah Ustaz, ya sabar. Dakwah itu kan sabar. Mengamalkan juga sabar. Si Om itu insya Allah ingin berubah. Cuma tidak sekuat ibu dulu. Ibu Masya Allah duhanya nggak ketinggalan, tahajud witir nggak ketinggalan. Si Om alhamdulillah kewajiban dia sudah kerjakan. Salat 5 waktu alhamdulillah. Puasa Ramadan sanggup. Zakat juga dia keluarkan. Buktinya haji juga diajak, umrah juga diajak ibu. Berarti kan dia paham. Cuma memaksakan si Om seperti ibu kayaknya berat tuh Om. Beliau kan doyan makan. Ibu suruh puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin dia bersahur sama ibu. Di luar walau alam. Jadi keikhlasan dia aja dulu deh. Kan toh juga itu sunnah. Ya. Tapi ini pekerjaan gimana Ustaz? Nah, doakan. Semoga Om dapat hidayah. Enggak kalau begini terus nih. Penjodohan sampai di sini ya. Jangan. Ibu punya anak 7. Iya kan? Banyak orang yang gak betah. Ibu kan gak betah. Suami masih merokok Ustaz. Iya saya tahu si Om. Tapi buktinya dia malu. Ingat gak ibu? Ketika si Om ketemu saya, dia matiin langsung rokok. Paling tidak dia sudah ngerti itu haram. Di hadapan Ustadz dia malu. Tapi di hadapan saya dia gak malu. Ya iya ibu kan istrinya. Malunya kan awal kawin doang. Sama kayak ibu juga. Jadi sabar mengamalkan itu. Kita kayak anak kita misalnya. Anak TK dibangunkan sholat subuh. Bangun nggak? Bu, dia nggak ngerti juga kewajiban bu. Dikasihkan info tentang sholat dia umur 7 tahun. Itu pun kalau dia tertidur lelap, ya sudahlah. Karena dia belum kewajiban. Kesian kadang kecil-kecil ke masjid. Oh ini pendidikan anak. Nggak, pendidikan anak itu yang ada bikin anak stres. Pesantren, tahajud tiap malam jam 3 harus bangun. Bagus kan tuh Ustaz? Ya bagus. Tapi tidak semua kayak antum Ustaz. Kesian dia. Ujung-ujungnya di kelas jam 8 jam 9 ngantuk tuh semua. Mana yang antum pilih? Dia belajar di kelas secara normal,
dengan penuh kesemangatan, tapi dia nggak tahajud, atau dia tahajud tapi di kelas ngantuk tidur. Tentu pilih yang kewajiban dong. Nggak bisa, ini amalan jangan dipaksakan kayak puasa, nggak bisa tuh anak. Makanya kan ada puasa beduk tuh, ngajarin anak aja. Kita paksain puasa, dia nggak kuat lah. Anak TK, anak SD kelas 1, kelas 2 belum kuat. Kita ajarin, nak, sahur ya, ikut ya, ikut. Kalau ngantuk banget, ya sudahlah. Tapi kalau dia, oh iya, aku mau puasa, apalagi dengan iming-iming hadiah kan, nah, puasa sahur. Nanti ya makannya itu di waktu zuhur. Puasa beduk, bukan puasa sesungguhnya, ini pengajaran doang. Nanti makan lagi pas waktu berbuka puasa. Atau kadang sahurnya jam 8 lagi, sarapan doang. Puasa nak ya, latihan puasa. Nah itu kan pengajaran. Ini enggak, Allahu Akbar. Kadang-kadang saya kesian lihat anak-anak itu. Oh, Ustadz ini enggak islami banget loh. Anak kesian sama anak inti nih. Di masjid bukannya apa-apa, tidur juga. Molor, nggak sholat dia. Oh tapi kan melihat suasana. Iya, antum kenapa nggak ajak waktu maghrib, waktu isya, atau waktu asar? Seperti itu. Nah makanya kan anak-anak itu lebih banyak untuk transfer ilmu itu kan dengan cara teriak-teriak itu. Baca doa, kemudian zikir dan seterusnya. Kesian. Nah sama ibu juga yang baru hijrah itu semangat awal. Makanya bilang, enggak, pokoknya aku pengen ngerjakan puasa nih, puasa Nabi Daud. Puasa Ramadan sudah belum? Belum merasakan lagi. Pokoknya nih, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Ya Allah, Bu, udah coba dulu deh puasa 3 hari setiap bulan. Kalau kuat nanti baru tambah puasa Senin Kemis. Kalau kuat baru puasa Nabi Daud alaihissalam. Bertahap, sabar. Ya, oh, anak kuat awal doang, setelah itu nggak ditinggal, biasanya begitu. Tahajud nih ibu, sudahlah bu, yang ibu kuat berapa menurut Ustadz? Ya 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir. Si Ustadz meremehkan banget. Bukan meremehkan, ibu baru tahu ilmunya. Tapi sunnahnya kan 11 tat, benar, 8 tahajud, 3 witir. Abdol itu utama. Saya pengen yang abdol. Malam pertama oke. Malam kedua masih alhamdulillah. Malam ketiga mulai malas tuh. Kena sombong. Ya, masih aja. Tapi ujung-ujungnya sembunyi-sembunyi nih. Si Ustadz nggak tahu juga kan. Dia ambil tuh ilmunya Ustadz, 2 tahajud, 1 witir. Harusnya kan bertahap. Kita pengen yang abdol sepertiga malam terakhir. Bu, kalau ibu nggak bangun, paling tidak habis ba'diyah isya, 2 tahajud, 1 witir. Bertahap, sedikit dulu, 2 tahajud, 1 witir. Kalau ibu punya kekuatan, 4 tahajud, 1 witir. Kalau ibu punya kekuatan, 6 tahajud, 1 witir. Kalau ibu punya kekuatan, 8 tahajud, 1 witir. Kalau punya kekuatan, 8 tahajud, 3 witir. Iya kan, bertahap. Tidak langsung sekaligus baca Quran. Pokoknya hari ini 1 juz yang sunnahnya. Cakep banget. Ya kan, Masya Allah. Jempol kalau ada 30 nih kita angkat semuanya jempol ini. Tapi kan gak semuanya sanggup. Ya, Abdul memang 1 juz kalau bisa. Tapi yang dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala itu kan bertahap. Berapa saja? Ya ibu berapa mampunya? 10 ayat bagus. Kalau kita 10 ayat baca tiap hari nih, itu insya Allah kita nggak pikun, kata Nabi Muhammad SAW. Oh 10 ayat dikit banget ya, dikit banget. Lebih bagus dikit bu, daripada ibu nanti 1 juz besok nggak ngaji lagi. Iya, sesuai kemampuan kita aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, jadi bertahap dan sabar beramal itu. Makanya kata Nabi itu kan apa? Dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu meskipun porsinya apa? Sedikit. Ibu Ramadan Masya Allah. Tarawih itu kan qiyamul lail, tahajud 11 rakaat tiap malam. Malam lebaran datang gak tahajud lagi, bukan begitu? Ramadan udah lewat.
Nah makanya oleh sebab itu habis Ramadan itu tetap juga meskipun sedikit. Karena saya yakin Bu, yakin ibu 11 rakaat malasnya ada. Iya kan? Kecuali sama-sama nih rame-rame. Soalnya ketika diajakin, ayo dong bang, tarawih dong. Maksudnya qiyamul lail sama-sama aku. Aduh aku capek banget udah deh. Kamu aja duluan deh. Kan begitu. Ibu pingin 11 rakaat, mungkin malam pertama iya. Malam kedua mungkin iya. Tapi setelahnya itu mulai malas. Makanya oleh sebab itu dari yang kecil 2, 1 tambah lagi 2, 3 misalnya sampai 8. Nah kalau sudah terbiasa tuh enak. Kayak sholat duha tuh Bu, kalau terbiasa 2 atau 4, kalau ibu tinggalkan rasa sakit di hati itu. Makanya pingin, anak belum sholat duha. Ada ganjalan apa yang belum sholat duha nih. Karena ibu sudah biasa. Meskipun bukan porsi yang afdol 8 rakaat, tapi karena kebiasaan tadi membuat ibu ketika mau tidur saja kepikiran. Jangan-jangan nggak terbangun nih, ujung-ujungnya nggak tahajud dan witir. Akhirnya ibu ambil air wudhu, kemudian sebelum tidur ambil tahajud 2 rakaat 1 witir. Yang penting sudah tahajud. Bukan begitu Bu? Kebiasaan. Kayak seperti ibu misalnya, dulu kan jilbabnya paling pasmina doang. Awal-awal jilbab kelelawar sama payung ini kan awalnya panas juga, apalagi dirangkai dengan ciput di dalamnya kan, seperti itu. Tapi ibu pelan banget, sedikit mulai itu, mulai kuat, panasnya sudah nggak terasa lagi. Kemudian subhanallah tambah ditingkatkan lagi. Alhamdulillah. Nah jadi sabar ya, beramal juga sabar, seperti itu ya. Nah jelas ibu. Itu yang kedua, sabar dalam beramal. Yang ketiga, sabar dalam berdakwah. Sabar Bu menghadapi suami yang begitu Bu. Sabar Bu menghadapi anak yang begitu. Karena perkara ini juga tidak kalah pentingnya, sabar dalam masalah berdakwah. Karena jika seseorang telah menuntut ilmu dan mengamalkannya, lalu mendakwahkannya, maka sudah pasti dia akan menemui gangguan-gangguan dan rintangan. Beda kalau kita punya ilmu, kemudian mengamalkan sendiri. Tapi kalau mendakwahkan paling berat, karena ngurusin orang. Kita bilang pakai jilbab dong. Lu kepo banget urusan gue. Gue masuk surga, masuk neraka bukan urusan lu. Kan begitu kadang. Ya Allah sabar. Nih kalau bukan saudara anak cekik nih orang ini. Kan sabar. Bahkan ibu lebih berat sama keluarga sendiri loh daripada sama orang lain. Orang lain hormat sama kita, Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik Ustadz ya, Masya Allah. Apa Ustadz ini Ustadz nasihatnya? Kan begitu. Kalau saudara kita kasih tahu, lu Azhar, kan begitu kadang. Apalagi dengan ucapan-ucapannya ya kan, seperti itu. Tapi karena keluarga, Nabi Ibrahim yang dihadapin ayah sendiri. Ya, siapa? Nabi Nuh anak sendiri. Nabi Nuh istri. Nabi Lut istri. Bayangkan istrinya nih. Subhanallah, berat. Bayangkan ibu-ibu, gimana penilaian ibu-ibu ya? Ada ustadz ceramah. Ustadz ini ceramah tentang masalah jilbab wajib ini. Ketemu dengan istri ustadz di mall yang di sana Casablanca. Ada satu, ini perasaan istrinya ustadz nih. Ya Allah, necis banget nih. Dia pakainya pasmina kelihatan rambut lagi. Ya Allah, you can see lagi kan. Itu gimana tuh? Pasti, gue gak mau belajar lagi sama tuh ustadz. Bukan begitu? Pasti itu. Makanya ustadz itu sebelum ceramah nih sama orang lain, istrinya dulu, anak-anaknya dulu. Karena itu akan menjadi peluru yang siap ditembakkan kepada dirinya. Takut. Inti tak ngomong-ngomong, inti sama istri inti gak berani. Anak inti begitu, ya kan? Subhanallah. Nah makanya sabar, gangguan itu pasti ada. Dalam masalah berdakwah itu pasti sudah. Ya, tapi subhanallah, kita katakan kita harus kuat itu. Kadang dalam masalah berdakwah ya, kalau kayak ibu-ibu Hunafa ini, saya pernah mendapatkan kajian yang ibu-ibunya itu setiap ngomong sedikit kita interupsi. Bayangkan. Ustadz begini. Allahu Akbar. Nanti ketika sesi pertanyaan berdiri kacak pinggang. Ustadz,
Ini bukannya ngajarin ustadz ya. Aduh, kita ulang astagfirullahaladzim. Kalau ustadznya nggak sabar kan, nggak usah pakai kajian lagi deh. Bukan begitu. Ibu kan nggak ketemu, ada yang model itu kajian. Kalau kenapa sih, masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan nih ibu-ibu yang pertama kali masuk surga kajian hunafa ya kan, seperti nggak ada yang protes. Ini Ustaz ya, Allahu Akbar. Ini Ustaz ya, ini kan lebih muda dari ana nih. Ana ngomongin ya, Allahu Akbar. Padahal kita belajar subhan pesantren 6 tahun, Madinah 4 tahun, S2-nya lagi tambah, apalagi belajar sama syekh ini, belajar sama syekh itu. Dapatnya ketemu emak-emak begitu. Aduh. Tapi kalau ustadz yang ini kan emosian, Bu, saya nggak minta diundang di sini, ibu kan yang undang saya, cukup ya, saya pulang nih. Waduh, kalau dihadapin begitu kan tambah beramai. Kapan ilmu akan sampai kepada mereka? Kan sabar. Jadi kita berat. Apalagi kalau berhadapan dengan orang yang punya jabatan, Bu, itu tambah berat itu. Ya, liku-likunya itu. Dan kebetulan dia lebih banyak dunianya kan. Sudah sholatnya syukur banget mereka itu. Sudah puasa Ramadan banget, alhamdulillah banget. Sudah berzakat meskipun salah hitung, alhamdulillah masih. Berat, nggak gampangan. Kita di bawah, di atas. Ustaz, ini Ustaz. Oh, ya subhanallah. Nggak ada sopan-sopannya kadang. Kalau sebagian yang nggak kuat, udah deh pada ini. Coba kita sabar. Dan mereka rata-rata, kalau orang tingkat atasan itu ada jabatan pasti sombong dan susah untuk menerima kebenaran. Susah. Kalau ada kepinginannya ya, nah sekarang nih 2023, sebentar lagi 2004, sering datang, sering kena ada keinginan. Tapi setelah itu habis juga. Waduh, makanya teknisnya kita itu kan kadang melalui istrinya. Mereka bikin kajian kenapa? Pasti istrinya ikut ngaji nih. Iya kan? Tapi kalau misalnya nggak bikin kajian sama sekali, berarti istrinya sama, lebih demen, suka dangsa-dangsa, nyanyi-nyanyi, kumpulnya di mana, gitu kan, seperti itu. Sama. Makanya kadang, alhamdulillah, kadang kita melihat, ya Allah, ibu ini nih, istrinya si ini. Nah, itu biasanya terbawa. Nah, kadang ada suami yang sombong juga, nggak bakalan dia. Ustaz, Ustaz, minta maaf, aku cuma pakai jilbab panjang di Hunafa doang, Ustaz. Saya ini kan, ya Ustaz tahulah suami saya siapa. Gak apa-apa, Ibu sabar Bu ya, Ibu sabar, Ibu doakan. Soalnya Ustaz kalau nanti kumpul suami itu pasti ngajak saya, dia gak bakalan mau. Bahkan pernah bilang sama saya, menjijikkan kamu. Subhanallah. Gimana Ustaz ya? Ibu sabar Bu ya. Tapi istrinya alhamdulillah. Alhamdulillah kalau istrinya itu Masya Allah, seorang pemberani kan, bintangnya banyak juga misalnya. Ya kan ada yang saling kedip doang. Nah itu didukung tuh biasanya. Tapi kalau kondisinya sama itu kesian kadang. Sampai saya mendapatkan itu, saking inginnya pakai jilbab kan, tapi di instansinya nggak boleh misalnya. Dia bilang ini rontok rambut ana. Bukan rontok sungguhan Bu, dia gundul rambutnya. Kayak di Memog zaman dulu. Atau kayak siapa tuh yang angkatan ibu tahun 80-an tuh, dia gundul rambutnya. Rambut saya gundul. Saking apa? Kepinginannya. Pakai apa? Pakai jilbab. Saya enggak menemukan itu. Sabar Bu ya, sabar, Ibu sabar. Saya sedih saat saya nggak bisa ini itu. Ibu sabar, Ibu kuat, harus kuat Ibu. Mudah-mudahan suami dapat hidayah juga. Dia nggak bilang sama suaminya, dia merontokkan rambutnya, menggundul rambutnya itu. Dia bilang rontok. Ke dokter, dia ke dokter kata suaminya. Padahal kena apa? Kepinginan ingin pakai jilbab. Agar suaminya itu nggak memaksakan dia pakai konde, pakai apa lagi itu yang macam-macam lah seperti itu. Nah, disuruh pakai apa bulu mata yang nyambung itu. Gimana caranya? Dia bikin merah, dia pakai bawang. Dimerahin. Aku lagi sakit mata nih. Kata dia. Subhanallah. Saking apa? Ingin meninggalkan maksiat. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Ya pasrah sama Allah Jalla wa'ala. Ibu kan belum seperti itu kan cobaannya. Alhamdulillah suami ibu masih baik-baik, Masya Allah, mendukung. Ada yang Masya Allah, Ustaz, ada pemimpin kajian. Ustaz, ana minta maaf Ustaz ya, ana nggak on time datangnya karena menunggu suami berangkat dulu. Emang kenapa Bu?
Suami anak nggak demen kalau anak ikut kajian. Bayangkan, Bu, suami ibu muslim, tapi nggak demen, nggak mau lihat orang kajian. Ya salah. Alhamdulillah suami ibu baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, artinya memang dakwah ya Allah ya Kak. Allahu Akbar. Berat. Makanya kita harus sabar. Makanya ustadz itu kupingnya harus tebal, hatinya, kolbunya harus tebal juga. Karena kalau ustadz itu hatinya tipis, baperan pasti. Telinga tipis pasti baperan. Cuma sekedar diingatkan, Ustadz di mana Ustadz? Kok terlambat? Oh, pakai negur. Aku nggak datang ya, nggak jadi, macet banget. Ya Allah, baperan. Makanya ibu-ibu kan takut. Kenapa Bu takut banget sama situ? Ustadz baperan banget Ustadz. Kita ingatkan aja begini dia marah. Nah itu jangan jadi ustadz deh kalau begitu. Jangan jadi ustadz. Karena ustadznya harus siap. Nih, waduh, omongan macam-macam kadang. Kita juga manusia, ada jengkelnya, ada marahnya. Cuma kita pikir-pikir kalau anak jengkel, anak marah, anak nggak sabar, ya Allah, berarti kita nggak ikhlas nih. Iya kan? Kalau kita marah, muka lagi, sumpah serapah, ya Allah. Makanya harus kuat itu. Ya harus kuat. Wallahu alam. Apalagi kalau bawa umrah, kebetulan ada muskilah, wah udah habis deh tuh Ustaz. Kalau Ustaznya diajak berantem, ayo kita di sini aja di depan Ka'bah berantem. Astagfirullahalazim. Ustaz jangan begitu Ustaz. Anak kesel udah. Anak kayak diapa-apain. Ya Ustaz sabar Ustaz. Ya risiko begitu tuh, risiko udah. Risiko dakwah. Kalau enggak jangan jadi Ustaz. Jadi Ustaz berat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Type yang terakhir, yang keempat, sabar dalam gangguan-gangguan tadi. Sabar dalam gangguan-gangguan tadi. Subhanallah. Ya. Tentang 4 hal tadi, yang terakhir kan sabar ya, masalah dakwah, kita ulangi sedikit lagi. Sabar dalam menuntut ilmu, Ibu. Yang kedua, sabar dalam beramal. Yang ketiga, sabar dalam berdakwah. Yang keempat, sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan pada saat berdakwah. Sebagian ulama bahkan membagi 4 bagian sabar, lebih daripada itu. Kata mereka, sabar itu tidak hanya sekedar 3 macam. Ini secara umum ya, itu sudah tadi yang 3 atau 4 ya. Ini ada sabar lagi. Watawa sobis sobar, dan mereka saling berwasiat dalam masalah kesabaran. Dikatakan oleh mereka, sabar itu yang pertama, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah itu melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian menjalankan hak-hak, baik hak Allah ataupun hak manusia. Kemudian sabar untuk meninggalkan maksiat, karena namanya jiwa ini selalu kan memerintahkan apa? Keburukan. Oh saya sih nggak pernah maksiat. Ya mungkin ibu nggak pernah di antara kita ini mungkin mata kita bisa terjaga, telinga juga bisa terjaga, lisan bisa tidak terjaga. Tapi fulus, maisha, banyak orang nggak kuat, nggak sabar. Suaminya biasa dapat 100 juta, tahu-tahu untuk bulan ini atau yang seterusnya cuma 10 sampai 15 juta. Nah itu kan sabar juga. Kenapa yang 100 juta itu? Oh yang 100 juta itu haram. Yang 10 dan 15 juta ini yang halal. Banyak yang nggak sabar kan? Dalam masalah meninggalkan maksiat tadi itu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan nikmat. Apakah kita masih bersyukur ataukah tidak? As-sabru anil batar. Terutama di dalam masalah ketika kita menerima kenikmatan itu lebih condong sombong, lebih condong apa Bu? Menunjukkan kegengsian kita, bukan begitu? Kita sudah punya segala-galanya itu. Rumah ada, mobil ada, bahkan mewah-mewah semuanya. Pakaian Masya Allah. Kita sanggup nggak untuk tidak sombong? Sanggup nggak kita tersebut untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu yang Allah telah anugerahkan kepada kita? Tidak tabdzir.
Kita memanfaatkan harta kita itu sesuai dengan perintah dan anjuran Allah dan Rasulnya. Sebagian orang kan banyak yang gak sabar itu. Ada teman, Bu, dia tadinya biasa aja kekayaannya, tapi dia paling tidak suka kalau dihinakan. Memang kita juga gak suka kalau dihinakan. Cuma ada persoalan, dia kalau misalnya berkaitan dengan sesuatu, dia perlu dengan orang misalnya, tahu-tahu orang itu nggak membantu dia, itu pasti dia akan tandain tuh orang, ditandain. Apalagi menghinakan misalnya. Subhanallah. Kan biasa itu ketika berumah tangga, kadang mantu dalam kondisi yang biasa, mertua luar biasa, tapi kadang mertua nggak sabar menghadapi mantu yang biasa saja. Ya, kalau mendapatkan mantunya yang baik-baik, yang bisa diarahkan. Ada mantu yang punya sifat dendam. Subhanallah. Nah, ketika dia misalnya dihinakan oleh mertuanya, dia akan membalas. Ya, pokoknya kalau gue punya ini, anak akan hadapi itu mertua. Benar aja. Subhanallah. Pernah suatu hari dia mendapatkan luar biasa dan nilai kekayaannya lebih daripada mertuanya. Subhanallah, dia seperti mau melecehkan. Kita bilang, inti haram, nggak boleh. Inti lihat istri inti dulu, sabarnya dia. Disuruh oleh mertua inti bercerai, dia nggak mau. Inti kalau misalnya menghinakan mertua inti sama aja menghinakan istri inti. Subhanallah, pernah juga nih, sama dia jalan, naik Maxi. Subhanallah, saya bilang, bang, nggak pakai di sini aja, agak di sana. Kenapa nih orang? Subhanallah, rupanya ada orang yang dulu pernah menghinakan dia. Dia sengaja stop di situ. Kemudian kan ada tuh yang bukakan pintu itu. Datang. Belum lagi cincinnya banyak. Assalamualaikum jamaah. Assalamualaikum. Pingin apa dia begitu? Pingin tujuannya ke sana tuh orang. Oh, pulang. Kan kalau misalnya orang kaya kan subhanallah ya, jadi apa? Gulanya banyak, semut banyak datang itu. Oh, dia tunjukin. Idul Fitri. Siapa yang belum? Subhanallah, ibu-ibu kajian semua dikasih fulus sama dia. Anda bilang, kenapa antum begitu? Ya, Anda ingin menunjukkan sama dia itu. Jadi itu gak ikhlas tuh nggak sih? Anak hari ini gak cari ikhlas, kata dia. Hari ini gak cari ikhlas. Anak cari supaya dia sakit hati sebagai anak sakit hati dulu. Subhanallah. Nah itu kenapa dia nggak sabar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia, sehingga membuat dia sombong, ingin balas dendam. Ya, kemudian dia ingin poya-poya dengan harta yang dia miliki seperti itu. Banyak kan di antara kita seperti itu. Kayak ibu-ibu kan banyak yang nggak sabar. Kemarin masih beli pakaian, Bu. Idul Fitri masih. Padahal kan saya tahu ibu-ibu sudah punya 4 lemari. 1 lemari 100 pakaian. Dipakai nggak itu? Seperti itu loh. Saya sering ngomong sama ibu-ibu itu, Bu, tolonglah Bu, kalau beli itu atas dasar kemanfaatan dan kebutuhan, bukan atas dasar keinginan. Keinginan, wah semua kita ingin. Seperti kita melihat kurma macam-macam ya kan? Ajwa, sofari, sokari, apalagi ambar, majidul, semua 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Pas sudah sampai di Jakarta, nggak dimakan juga. Yang dimakan yang satu aja, yang dia suka. Misalnya majidul doang. Yang tadi enggak, panas mata doang. Sama seperti kita mau buka puasa, ngabuburit beli makanan, pastel, sosis Solo, kemudian apalagi ya cireng, kemudian macam-macam sudah. Pas buka puasa, berhubung sudah tua, paling cuma 1 pastel, tahu isi, minum teh, habis nih, mubazir kata suaminya. Nah jangan sudah ya. Kayak misalnya, Bu, ibu punya villa di puncak? Iya. Tiap pekan ke sana? Enggak. Allah, ngapain Bu beli juga? Ya, pengen menunjukkan aja kita banyak duit. Duit kita kayak tisu. Comot ada lagi, comot ada lagi. Ibu nggak sabar terhadap apa yang Allah anugerahkan. Padahal biaya maintenance-nya mahal, perawatannya luar biasa. Ibu ke sana juga enggak. Yang paling enak teman-temannya ibu. Setiap kali ada acara apa-apa, aku pinjam villamu dulu ya. Ya silahkan pakai saja. Pokoknya kalau ibu-ibu Hunafa halal itu. Subhanallah. Dianya setahun sekali juga wallahu alam itu.
Kan ada yang begitu. Kenapa nggak dijual aja? Kalau pingin juga ke puncak nanti kan tinggal sewa hotel atau sewa villa, lebih enak. Kita pulang juga nggak kepikiran macam-macam. Kita kasih, kita pilih harga yang mahal misalnya. Cuma yang tadi yang beli tadi nggak ada manfaatnya. Yang ini kita katakan kita mau makan karena ada manfaatnya buat kita dan anak-anak kita. Nah itulah tadi termasuk pakaian kan. Subhanallah, atas dasar manfaat atau tidak. Mobil juga ngapain sampai 100 mobil. Ibu pernah lihat nggak YouTuber itu memamerkan mobil mewah-mewah itu? Kita bilang kalau dibawa ke condet ini, subhanallah, jalan, apalagi ada lubang, ada ya, waduh hujan lebat lagi, itu nggak berbahaya itu kan? Subhanallah, ya itulah manusia. Ya, nggak sabar terhadap nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepadanya. Condong sombong, itu nggak sabar. Condong israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta yang Allah anugerahkan kepadanya. Yang keempat, sabar ketika musibah menimpa kita. Kalau tadi kan kesenangan, kita harus sabar. Kesusahan pun juga kita harus sabar. Bu, pilihan. Ibu lebih suka menjadi orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar? Semua yang begitu. Kemudian ditanya lagi sampai, kalau Ustadz apa Ustadz? Kata, ana sama, kata Ustadznya. Banyak orang gak kuat, tapi kadang orang gak sanggup untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat itu. Bukan begitu? Lebih sanggup dia bersabar ketika dia fakir, ketika dia miskin. Karena ketika dia kaya, banyak lupa sudah. Yang bahasa di kajian tadi, menjadi orang kaya yang bersyukur. Itu lupa ketika dia tidak menjalankan harta itu sesuai dengan amanah yang Allah embankan kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang terakhir ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu berkaitan tentang masalah ilmu sebelum kita berucap-ucap dan berkata-kata atau beramal. Sebelum kita beramal, insyaallah kita lanjutkan. Tapi ibu-ibu, bapak, ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, ini untuk jadi pondasi atau berkaitan dengan sesuatu yang wajib untuk kita ketahui itu ada 4 ya, ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan bersabar akan apa yang kita dakwahkan tersebut pastinya ada gangguan. Nah, berkaitan dengan 4 tadi itu Allah sebutkan dalam surah Al-Asr, surah ke-103. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, illal ladzina amanu itu adalah ilmu. Karena puncaknya ilmu itu apa? Iman dan tauhid. Makanya kata para ulama bahwasanya ilmu itu bisa mencakup iman, bisa mencakup amal saleh. Yang kedua, dia sudah mengamalkan wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat berkaitan dengan kebenaran. Itu dakwah. Kemudian yang terakhir wa tawassaw bis sabr, dia bersabar berkaitan dengan apa yang dia jalankan dalam masalah dakwah tadi. Ya, disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, ya, Abu Madinah Ad-Darimi pernah berkata, ya disebutkan bukan hadis ya, ini ada ungkapan dari Abu Madinah Ad-Darimi, qala kana rajulani min ashabi Muhammad SAW idza taqaya thumma arada ayaftariqa qara'a ahaduhuma. Dulu jika ada 2 orang sahabat Nabi SAW saling bertemu, saling berjumpa, ya, kemudian setelah dia ingin berpisah, salah satu dari keduanya selalu membaca surah Al-Asr hingga akhir surah. Karena surah Al-Asr ini cuma 3 ayat. Kemudian salah satu keduanya saling mengucapkan salam kepada yang lainnya. Wallahu a'lam, ini sebagian ulama menjelaskan, tapi ini ya untuk hadisnya itu diperdebatkan di kalangan para ulama. Kita kan kalau sudah berpisah kita membaca doa apa? Kafaratul majlis kan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah,
Sebagian ulama menyarankan kalau kita berpisah juga saling mengingatkan dengan cara membaca surah Al-Asr. Wallahu alam. Itu yang dikatakan oleh Abu Madinah Ad-Darimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, kita masuk kepada season yang kedua, tanya jawab. Silakan Bu. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan tim kajian Al-Hunafa. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa untuk dikuatkan sabarnya kita. Doa sabar itu apa? Apa? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu. Tentang Talut itu. Talut ketika ketemu Jalut. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumidz zalimin. Doa itu sering dibaca. Nah, ini kan secara khusus sabar. Nah, salah satu doa yang umum itu tadi. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumidz zalimin wansurna alal qaumil fasikin, dan seterusnya. Sabar. Tayyib. Dan sabar itu sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam ayat terakhir surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan berusaha untuk sabar. Ya, sabar selalu. Dan sabar ini kita lakukan apa? Sampai mati. Kalau tahu dikatakan kan sabar ada batasnya. Benar ibu, kalau ibu sudah mati itu batasannya. Tapi selama kita masih hidup, sabar itu harus kita kokohkan dalam diri kita. Tapi kadang ya, namanya perjalanan hidup ini, pernah nggak ibu mendapatkan teman ibu atau bahkan ustadz ibu yang dia nggak kuat menghadapi satu persoalan? Pernah nggak? Pernah ya kan? Artinya bukan berarti dia nggak sabar. Ketika dalam setahun itu atau dalam satu bulan ada sekali yang dia nggak kuat misalnya, atau dalam berbagai macam kejadian ada satu kali yang dia nggak kuat, berarti dia bukan berarti dia nggak sabar. Si ustadz emosian tuh, ya syekh, setahu anak tuh ustadz sabar banget. Cuma sikap antum kadang yang terlalu berlebihan, akhirnya dia melonjak juga. Ustadz sudah nggak kuat sama antum. Nah, berarti kita katakan kita harus menguatkan wasabiru, terus mantapkan kesabaran tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, bolehkah kita mengikuti halaqah bareng-bareng dengan wali murid sekolah TK anak saya? Emang ada muskilah ya? Apa masalahnya? Nggak boleh. Ada guru-guru dia bikin halaqah untuk pengajaran Al-Quran. Ibu kebetulan nggak bisa baca Al-Quran. Ini husnuzon saya ya, saya nggak tahu nih maksudnya apa. Ibu ikut belajar di situ boleh nggak? Boleh. Kayak kita misalnya sebelum Ustadz datang, kita bikin halaqah Quran, ingin memantapkan bacaan Al-Quran. Per orang satu ayat. Di situ ada ustazahnya. Boleh nggak kita ikut di sana? Boleh. Jadi bukan berarti mengaji berjamaah itu mutlak nggak boleh. Yang nggak boleh itu yang saling bersahut itu, berduet. Ya, kalau bertiga itu apa? Trio. Kemudian kawartet, ya, saling sahut menyahut. Nah, itu yang kadang dipermasalahkan di kalangan para ulama. Kadang yang mengerikan itu azan. Muadzin itu kan satu, tapi dibikin jadi berduet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak? Di YouTube kan ada tuh. Itu nggak boleh itu. Seperti itu. Jadi kayak penyanyi kan, apaan ini? Nauzubillah min dzalik. Zaman dulu Kak. Nauzubillah min dzalik. Iya kan? Itu nggak boleh. Tapi kalau kita belajar, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, membaca halaqah seperti itu kalau tujuannya untuk ta'amuk, mempelajari baik itu tafsirnya ataupun tahsinnya dan tajwidnya, tidak mengapa yang demikian. Saya nggak tahu, mungkin ustazahnya kali ya belum memahami sunnah misalnya. Itu lain cerita.
Ya, tapi kalau untuk belajar Al-Qur'annya monggo, silahkan. Meskipun kita katakan ya ustadzahnya itu belum sempurna untuk memahami sunnah-sunnah. Wallahu a'lam. Bolehkah kita mendengarkan ceramah ustadz yang beda manhaj? Jangan. Kenapa? Karena khawatirnya itu jadi panahnya syaitan itu yang menusuk di pikiran kita dan hati kita. Jadi pernah Imam Ahmad itu ya diinfokan tentang si fulan luar biasa ceramahnya, luar biasa baca Qur'annya, luar biasa ilmunya. Kata Imam Ahmad, ya jangankan antum, anak saya bisa terpengaruh. Benar saja Imam Ahmad mencoba untuk mendengar ceramahnya. Kata Imam Ahmad, tertegun banget aku, membuat aku meneteskan air mata. Teman itu nanya lagi, nah kalau begitu boleh nggak aku belajar dengan dia? Nggak boleh. Maksudnya itulah panahnya syaitan. Kita bisa tertegun dengan ucapan dia. Makanya kata Nabi, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya penjelasan, retorika itu bisa menyihir kita. Dan tahu-tahu kita terpana, terbawa oleh subhat-subhatnya dia. Subhat tahu kan? Subhat itu ada kerancuan dalam pemahaman ketika memahami agama atau din. Wallahu a'lam. Jangan ya. Ustadz, saya pernah dengar ceramah dua ustadz yang bermanhaj sama, tapi untuk kasih sedekah ke peminta-minta yang datang ke rumah, ada bilang kasih sedekahnya, ada yang bilang tak usah dikasih. Belum tentu orang yang meminta-minta itu sholat. Bagaimana Ustaz? Ya, itu kembali kepada penilaian kita. Kalau orang sudah minta itu, alangkah baiknya dikasih aja. Mau dikasihnya berapa sih? Subhanallah. Kecuali kalau jumlah besar. Kalau jumlah besar itu pun kita pastikan, kita lihat orangnya, dan kita usahakan itu pihak orang yang dekat dengan kita dulu. Keluarga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 215. Wa ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Tapi kalau yang datang tiap hari di Ramadan itu, ya kita nggak tahu deh dia sholat atau nggak sholat, husnuzon saja. Tapi dia datang, dia minta, ya kita kasihlah sudah. Apalah artinya 5.000 perak, ya 10.000 ya misalnya, apa artinya sudah? Kasih. Kadang di antara teman itu, ketika kita ngasih sekian, dia bilang, oh dia nggak sholat tuh. Antum tahu dari mana dia nggak sholat? Suuzon kan? Ya, yang jelas dia minta, berarti kita husnuzon. Allahu Jalla wa Ala mengirim dia ke kita. Karena Allahu Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita harta yang kita mampu untuk mengasihkan kepada dia. Bukan begitu? Ya. Dan juga mengasihkan sesuatu nggak mutlak. Kalau nggak sholat nggak boleh. Nggak begitu. Bisa jadi kalau kita nggak kasih tuh orang, dia tambah nggak sholat tuh. Tapi kalau kita penuhi dia, saya tahu kamu nggak sholat, tapi saya tetap kasihkan agar kamu sholat. Setiap kali ketemu dia, enak nggak kita menegurnya? Bang, ayo dong kita ke masjid. Mungkin awalnya dia ikut dengan kita nggak enak hati, akhirnya ikut. Tapi lama kelamaan kita bisa mendakwahi dia. Tapi kalau orang yang nggak sholat itu kita jauhi begitu saja, seumur hidup dia mungkin nggak sholat. Seperti itu. Kapan kita ini akan mendakwahkan sesuatu kepada dia? Sama seperti ibu misalnya. Di keluarga itu kan ada yang offset, ada yang inset, ya kan? Benar ya bahasanya? Yang offset itu ada. Tapi apakah dengan kita tidak cocok dengan keluarga yang ini membuat kita tersebut memutuskan tali kekerabatan? Kan enggak. Membuat kita tersebut tidak membantu dia? Kan tentu tidak. Kan nggak boleh seperti itu. Nggak deh, nggak usah dikasih, nggak pakai jilbab, ngapain? Nanti ujung-ujungnya beli you can see, nanti ujung-ujungnya keluar rumah pakai celana pendek. Bu, kasih. Ibu kapan menegur dia? Kalau ibu cuma modal ludah doang untuk menegur dia, bakalan dia berubah. Dia pasti akan ngomong, lu ngurusin gue, bantu gue kagak, pikir dia. Ya kan begitu. Tapi kalau kita bantu dia kita ya ngomong, nih duit ya 5 juta, nih Anda dari umrah
baju abaya nih, 3.000 rial satu. Nih yang 4.000 nih. Pakai ya. Jangan nggak dipakai. Nanti datang ke rumah Id, pakai ya. Pakai. Datang. Masya Allah. Ini sepupu ana nih. Ya, pakai. Begini nih cantik kelihatannya. Siapa laki-laki yang nggak demen dengan engkau? Wah, masa sih? Masih begitu kan? Akhirnya dia ngaca, benar nggak nih omongan si teteh nih? Akhirnya dia keluar rumah pakai jilbab terus-menerus. Enggak ya? Kan begitu. Bukan kita tinggalkan dia. Saya banyak nggak setuju itu kalau orang dengan kriteria sholat nggak sholat itu. Ya, mabuk atau nggak mabuk, pakai jilbab atau nggak pakai jilbab. Ya memang selayaknya orang yang soleh. Tapi kan bagaimana dakwah ini akan sampai kepada mereka kalau kita ini yang kita perhatikan orang-orang yang memang sudah luar biasa dalam masalah beribadahnya. Kita memperhatikan orang-orang yang suka beribadah, tapi yang ini juga kita perhatikan agar kita bisa menarik dia untuk berada di jalan Allahu Jalla Jalaluhu. Allahu a'lam. Bagaimana hukum atau dalilnya kalau kita mengadakan reuni halal bihalal dengan teman-teman sekolah, dengan acara tersebut ada musiknya, ada door prize-nya, ada nyanyian, ada fun game-nya. Wah, Masya Allah ini Hunafa, Masya Allah. Halal bihalal itu bahasa Arab apa bukan sih? Bukan. Itu istilahnya siapa, Bu? Istilahnya Soekarno. Waktu itu lagi kayak sekarang nih, partai pada berantem semua. Soekarno mengumpulkan akhirnya orang-orang partai. Ya, ini sebentar lagi Idul Fitri. Cobalah kita ini saling menurunkan emosi kita, kata beliau. Cobalah saling menampakkan kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Halal bihalal, halalkanlah satu dengan yang lainnya, jangan dianggap sebagai dosa. Nah, muncullah istilah halal bihalal. Ada teman di sini, ada orang Jazirah Arabia datang ke sini. Ayo kita halal bihalal. Apa halal bihalal, kata dia? Nggak ngerti. Itu dalam bahasa Arabnya, kalau kita kumpul begitu, ada makanan, ada apa? Itu haflatul Id. Ya, haflatul Id ya. Jadi ada itunya lah, atau walimatul haflatul Id lah yang sering digunakan seperti itu. Nah, jadi kalau kita kumpul misalnya sesama kajian ya, Hunafa, insya Allah hari Rabu pekan pertama setelah kajian kita kumpul ya, kita makan-makan di sini misalnya. Ya, boleh nggak begitu? Boleh, sekaligus kita kan belum bertemu setelah Ramadan 1 bulan ini misalnya. Kita sekalian halal bihalal. Kita mengistilahkan itu, maksudnya itu kita ingin kumpul satu dengan yang lain, ingin mengakrabkan antara kita dengan yang lainnya, antara yang atasan dengan yang bawahan, antara pengurus dengan anggota Al-Hunafa. Boleh nggak begitu? Boleh. Karena isinya sesuatu yang halal. Tapi kalau yang ini kan acaranya yang jadi haram, bukan halal bihalalnya. Acaranya ada musik, ada dansa, ada nyanyian, seperti itu. Nah, itu yang bikin jadi haram. Kita nggak datang. Tapi kalau Al-Hunafa bikin halal bihalal, datang nggak kita? Saya datang, insya Allah. Asal ada laki-lakinya. Kalau nggak ada laki-lakinya, saya nggak datang. Ngapain kalau nggak kajian? Ustadz sendiri ya? Nggak deh. Kan seperti itu. Ini acara perempuan, Ustadz jangan datang ya. Oke, kita nggak datang, insya Allah. Nah, jelas ibu-ibu ya. Jadi tolak ukurnya seperti itu. Ustadz, apa dalilnya? Kita boleh puasa sunnah Syawal dulu sebelum melunasi utang puasa wajib. Dalilnya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu baru bisa melunasi utang puasa wajib kapan? Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban juga? Kenapa alasannya? Sibuk melayani Nabi. Dan kebetulan Nabi itu paling banyak puasa sunnah di bulan apa? Bulan Sya'ban. Ketika Nabi puasa sunnah, Ibunda Aisyah puasa wajib. Itu dalilnya yang pertama. Bukan berarti Ibunda Aisyah nggak pernah puasa sunnah. Puasa sunnah. Ketika Nabi puasa 6, ya Ibunda Aisyah juga puasa 6. Ketika Nabi puasa Arafah, ya Ibunda Aisyah pun juga puasa Arafah. Ketika Nabi puasa Asyura, ya Ibunda Aisyah pun juga puasa Asyura, kan seperti itu. Nah, tapi memang pelunasan utang puasa itu boleh ditunda. Kita mendahulukan puasa sunnah. Dalil yang kedua, penganalogian.
berkaitan dengan ibadah salat. Salat wajib ada qobliyah enggak? Qobliyah itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Nah, itu buktinya. Kita salat sunnah dulu baru salat wajib, boleh enggak? Boleh, sama dengan tadi. Puasa sunnah dulu baru puasa wajib, tidak mengapa yang demikian. Asal memang kita katakan waktunya itu mepet, seperti puasa Syawal kan mepet. Tinggal berapa hari lagi nih? 11 hari apa 10 hari lagi? Seperti itu. Kebetulan kita lagi dapat tamu nih Ustadz, haid. Gimana? Puasa mengqadha dulu apa puasa sunnah Syawal dulu? Puasa sunnah Syawal dulu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. Cukup Ibu-ibu? Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nasir. Kita sekarang ya. Halo. Ya, Kak. Oh ya, Masya Allah, Bapak Jazakillah khairan. Keempat masih? Buku keempat? Masih ya?